kanjut. Ya. Sedangkan kanjut dalam bahasa Sunda kan sangat-sangat jorok gitu ya. Karena Emang kelamin pria. ya. Tapi pasti dilihat, ya emang cocok. Amit-amit. Sama siapa sih? Ya, sama netizen. Jadi kan aku tuh emang satu kosan sama Mamut, sama Fitra. Mamut laki-laki kan? Iya. Terus? Coba gimana konsepnya kalau misalkan aku beneran jodoh sama si Mamut? Masa mau pacolita gitu? Tahu nggak pacolita apa? Nggak. Apa colok-colok liang, tai? Kesana. Kesini. Kesana aja loh. Oh, udah dikira gini? Ayah Bella tengah lupatan. Yeay. Hari ini kita Kedatangan tamu spesial kare double pakai telur. hari ini balik lagi bersama CSS. Apa CSS? Cangkruk sana sini. Jadi kedatangan tamu spesial kare double. Kedatangan tamu spesial karet 2 pakai telur, Pakai apa lagi? pakai cinta kamu. Oke. Kamu mau nggak ini ih? Ya, makasih. Ya udah, Langsung aja. kita sambit. Kanjut. Assalamualaikum. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Sini. Silakan. Tenang Oke. dong. Jadi pembatas Kanjut. Iya. Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Lah ini Dari Bandung. Emang Bandung. Iya, enggak. Emang orang mana? Aku aslinya orang Purwakarta dari kecil sampai SMA di Purwakarta, terus ke Bandung pas kuliah. Sekarang di Bandung udah 4 tahun. Pantes enak banget suaranya orang Purwakarta, enak-enak Gimana saya. coba Purwakarta? Itu yang biasa jual es gudir itu kan? Gudir, sate Marangi. Ya itu sama sate marangi. Emang sate Marangi dari Purwakarta? Iya, Purwakarta. Oh, keren. Aku Yang ngapak-ngapak. Itu Purwokerto. Purwakarta kan mana? Nih, Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta. Oh, abis Purwakarta tuh baru Bandung. Oh, bukan orang Jawa berarti. Bukan, itu mah Purwokerto. Kan kamu juga Jawa, Bandung kan Jawa Barat. Iya sih benar. Oh, Joneng. Iyain aja bontot ya. Oke guys, Enggak. jadi kita akan mengulik seputar kanjut Asik. yang kalian tidak akan pernah tahu nih di balik layar seperti apa sih Si kanjut ini. seekor kanjut ini. Sebongkah kanjut. Seonggok. Berarti ini dari Bandung ke sini, bukan dari Purwakarta berarti. Ya, dari Bandung. Jauh nggak ke sini? Deket cuman 17 menit ya? Capek nggak? Enggak. Dari Purwakartanya. Oh, dari Purwakarta mah ke Bandung 45 menit. Nanggepin lagi. Iya benar, 45 Oh, 40 menit. menit deket ya berarti ya. Emang deket kalau lewat tol. Tapi kenapa orang Bandung nggak mau kamu dibilang orang Bandung? Kebalik. Enggak, kenapa gak mau dibilang orang Purwakarta mungkin? Enggak, kan orang teman-teman kamu Bandung nih. Kamu ngaku-ngaku Bandung, teman kamu kenapa nggak Oh, suka? mereka keberatan. Padahal muka aku tuh udah Bandung abis. Nggak ada, Bandung pisan. nggak ada. Kata gua teh. Kata gua teh Bandung banget. Malah kamu tadi masuk pintu itu aku pikir orang Tegal. Kenapa bisa nuduh orang Tegal? Bukan nuduh, Yang berasumsi. aku lebih ngejudge. Oh, ngejudge. Ya kenapa bisa ngejudge orang Tegal? Ada temanku persis kayak kamu orang Tegal. Ya Bisa wis. sama ya? Tapi bisa bahasa ini, Oh, bisa. Korea. Oh, kok Korea sih? Kan Tegal, Mas. Tegal. Ini perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Orang kan taunya nama kontennya Kanjut. Ya. Sedangkan kanjut dalam bahasa Sunda kan sangat-sangat jorok gitu ya. Karena Emang kelamin pria. Iya. Kenapa kamu Berarti nama kita sama dong. Apa? Dik. Dik Jut. Oh, baru nge. bahasa Inggris kan dik itu apa Oh, iya, artinya? benar. Berarti sama-sama kelamin ya kalian ya? Iya. Ya kan emang cowok ya. Iya. Kan Iya. punya kita. Oh, kalian punya? Punya Bang. Nah, kenapa
jelasin kenapa kamu rela banget dikatain kanjut gitu. Ceritanya kayak gini. Sebenarnya nama asli aku tuh Eka Permana gitu kan. Ah, iya, Eka Nah, Permana. kenapa namanya jadi Eka Anjut? Karena waktu itu tuh pas sekolah SMA di kelas tuh ada 2 Eka. Yang pertama Eka cewek, yang kedua Eka cowok. Oh. Nah, ketika Yang kamu dipanggil, cewek? nah, aku cowok Iya, dong. cowok. Iya, mau pembuktian. Nah, Saya punya suami nih. oh iya mas. Saya aja. Sono. Kan kalau lebih gede bahaya. Nah, ketika teman-teman tuh manggil Eka, dua-duanya nengok. Mm-mm. Nah, terus akhirnya pas masuk kuliah, kayak teman-teman kuliah tuh tiba-tiba pada spontan juga manggil Eka. Manggil Eka Anjut gitu. Oh, jadi kayak kanjut gitu. Mm. Kamu awalnya kesel nggak? Enggak sih, kayak lebih ke aneh aja kok bisa sampai kepikiran manggil Eka Anjut gitu. Muka kamu enggak? Berarti emang nama itu nggak kamu sendiri yang bikin ya, orang lain. Iya, berarti ya. dari Berarti panggilan bener-bener teman. spontan ya. Tapi berkat dari orang itu berkat dari teman-teman ngasih nama aku Eka Anjut, jadi kayak ibaratnya rezeki bagi aku di TikTok. Jadi iya. di orang tuh jadi terngiang-ngiang. Iya kan, kalau Eka doang kan Eka mau banyak banyak, ya. Eka mau. Kalau yang mau dikatain kanjut cuman kamu doang. Iya. Mas, ya. Anak seneng lagi mukanya. Terus sampai banyak nih netizen yang nanya, "Kak, nama aslinya beneran Eka Anjut?" Terus kata aku tadi giniin, "Ya mikir atuh masa bapak aku ngasih nama aku Eka Anjut?" Masa lahir kanjut. Nggak Tapi mungkin. kan nggak ada yang tahu. Kalau semisal yang orang Jawa tanya, kayak semisal orang Jawa Timur tanya, Kanjut apa nama kepanjangannya Kanjut, kan nggak tahu Kanjut itu apa. Iya, kayak tadi Mas Diki baru tahu kan? Pasti kan juga Oh, iya, baru tahu benar, Kanjut. Kaget kan? Sempet Kalau malah Jawa itu celana dalam. Oh. kancut. Oh, Kanjut. Kan di Oh, sini pakai C juga. Jadi kalau di sini C cangcut. Oh, Cangcut. bahasa Indonesia emang cangcut. Iya sih benar. Celana dalam enggak sih? Ini ngomongin apa? Iya sih. Lanjut. Apa kegiatan apa sih? Lagi apa ini? Lagi sibuk Sekarang apa ini? Ah. sibuk kuliah. Oh, kuliah. Kuliah juga, Kuliah juga, jadi juga kuliah. Jurusan apa coba? Bisa tebak nggak dari muka-mukanya? Bentar. Sayang apa? Masuk. Enggak. Masuk, tanda boka. Sayang apa tebaknya? Pertukangan. Ya bisa jadi. Mendekati. Anu berarti teknik. kontraktor, Bisa jadi. Kalau aku ini Spesifiknya. desain grafis. Kan kontraktor masuk desain grafis. teknik dong sayang. Teknik Teknik industri. Ya bener, Teknik teknik sipil. sipil. Serius kamu anak teknik? Asli, Iya, teknik tapi sipil. jadi tumbal proyek. Jadi tumbal proyek katanya. Aku jurusan teknik sipil, sekarang udah semester akhir, semester 8. 4 tahun berarti udah 4 tahun. Ya udah 4 tahun. Habis ini DO berarti. Jangan lagi was-was ini. Emang bener lagi was-was. Was-was banget. Yo. Soalnya Bukan cowok kalau nggak di DO itu. jangan gitu tuh Mas. Dia DO. Oh iya. Selamat. Dia unik loh, dia di DO tapi nyebarin ke semua orang kalau dia pernah di DO gitu loh. Bangga dia. Bangga. Bangga lah. Oh, punya Jarang brand. kan orang mau DO. Cuma dia yang mau. Selamat ya Mas. Jadi ngomongin Mas Diki apa? Oh, iya. Oh Kanjut. iya lupa. Kancut katanya. Jadi sibuknya sehari-hari kuliah Kuliah. aja. Kuliah, konten, Tiduran. tiduran. Iya. Jadi ngekos kan sekarang nih. Ya ngekos, baru pindah kosan, aku baru mau 2 bulan nih pindah kosan sekarang di daerah Cikutra, Bandung. Kenapa pindah? Diusir. Bukan, panjang banget ceritanya. Jadi kan pengen banyak makanan. bukan, salah, bukan itu juga. Ini cerita serius dulu ya, serius jangan ada yang ketawa. Pacaran sama mamu. Enggak. Itu nanti klarifikasinya. Jadi dari awal aku ke Bandung tuh kan 2020, terus aku tuh ngekos di daerah Cikutra. Nah ngekos di situ tuh udah 4 tahunan nih, udah mau 4 tahunan di Lama kosan ya? pertama tuh. Ya. Nah dari awal ngekos sampai ke 4 tahun ini tuh sebenarnya gak ada apa-apa. Terus di awal Januari 2024 aku tuh dapat kejadian-kejadian aneh. Kayak misalkan sakit-sakitan pas diperiksa ke dokter, diagnosanya tuh beda-beda tiap dokter tuh. Terus kayak di paha dua-duanya kayak merah-merah di sini. Terus abis itu tuh
puncaknya tuh waktu pemilu 14 Februari kemarin. Aku kan pemilu penyoblosannya di Purwakarta nih. Di Purwakarta. Aku pulang tuh hari H tuh ke Purwakarta. Waktu berangkat dari Bandung ke Purwakarta biasa aja nih, sehat walafiat, gak ada tanda-tanda mau sakit. Sampai di Purwakarta, singkat cerita aku langsung ke TPS karena keluarga sama tetangga-tetangga tuh udah pada di TPS kan. Masih bercanda-bercanda tuh, ngobrol-ngobrol sama keluarga dan lain-lain gitu kan. Gak ada tanda-tanda mau sakit juga. Aku masuklah, dipanggil ke bilik suara, pikiran sama mata tuh udah kabur, gelap banget, pusing. Nah, sampai pas aku nyolok satu-satu nih, kan banyak banget ya kertasnya. Aku teriak ke bapak aku, "Pak, bantuin nyolok," kata aku gitu. Itu serius? Serius. Ya Allah, Ini terus? serius dulu ya. Nah, terus habis itu disuruh sendiri kan nyolokinnya, suruh sendiri. Oh, udahlah aku paksain, colok, cos, kata aku gitu kan. Bodo amat lah ya, siapa aja, gitu. gak kenal juga, gak apa-apa dicolok gitu kan. Terus beres tuh, masukin ke kotak, aku keluar. Pas keluar dari TPS, kok badan aku ngerasa panas gitu kan, ngerasa panas. Nah, aku inisiatif buat pulang sendiri ke rumah. Si mama sama bapakku tuh masih ada di TPS. Ya, aku pulang ke rumah teteh aku karena waktu itu tuh kebetulan teteh aku baru ngelahirin. Nah, sesampainya di rumah teteh aku, yang niat awalnya tuh pengen ngelihat anak teteh aku yang baru lahiran ini, ternyata malah tidur aku tuh. Selama tidur itu tuh badan aku panas dan aku ngomong sendiri, kelantur. Terus singkat cerita, karena teteh aku ini tuh baru beres lahiran nih, ada panitia TPS itu datang ke rumah teteh aku. Terus tiba-tiba baru aja sampai ke pintu ngelihat aku lagi tiduran, dia muntah-muntah. Tadi kirain tuh nyium aroma bau badan aku ya, muntah-muntah, taunya bukan. Orang yang pinter kayak gitu tuh, mereka interaksi kontaknya tuh ke muntah-muntah kayak gitu. Mual. Oh, jadi yang itu tuh orang pinter yang datang. Ya, yang datang tuh. Terus Terus nanya ke mama aku tuh, ini kenapa baru pulang dari TPS, terus tiba-tiba minta air, terus dibaca-bacain, gak tahu tuh baca-bacanya apa. Aku kaget kan. Terus beres dibaca-bacain, aku disuruh minum air itu. Tiba-tiba saudara aku cewek kesurupan. Kesurupannya teh pakai bahasa Sunda kayak gini. serem Mau dikeluarkan. merinding. Mau dikeluarkan kalau kata Kasih tahu. orang Indonesia, Tolong dikeluarkan. jangan dikeluarin. Oh, jangan. Yang dari aku nempel tuh jangan dikeluarin. Gitu. Pikirannya tong disuruh keluarin gitu. Ternyata ini tuh yang nempel di aku tuh penunggu di kosan lama itu. Oh, jadi dari yang merah-merah itu sebenarnya udah nempel. Nempel. Terus kok puncaknya bisa di TPS ya? Nggak tahu, mungkin karena akunya juga kecapean dan si penunggu yang di kosan akunya juga ikut. Pas kebetulan itu emang coblosan saya. Kalau Iya, semisal coblosan. kurbanan, panitia kurban yang datang. Iya benar sih. Kemasukan hewan ya? Nah, Masukkan domba. habis itu aku dibantuin tuh pengobatan sama ustadz dan emang bener ini tuh terjadi karena si penunggu di kosan aku katanya mah suka ke aku jadi nempel terus, dan emang hawanya tuh selama ketempelan itu beda banget, males banget, kayak mau kuliah males, mau ngonten males, Itu sampai emang males kali. Emang males. beda Oh, beda. malesnya tuh sampai aku tuh nyerah nelfon ke mama, "Mah, ini pengen diobatin lagi lah, disuruh pulang." Terus udah nyamperin beberapa ustadz itu nggak sembuh. Terus akhirnya aku memutuskan buat pengen pindah kosan dulu nih, siapa tahu ada perubahan gitu kan. Pas sampai pindah kosan udah plong banget, kayak Beda nggak ada berat. Sayang, jangan deket-deket sayang. Udah pindah. Udah diusir, dibuangnya juga ke nggak tahu kemana. Oh, dibuang? Iya katanya dibuang. Siapa yang buang? Si ustadznya itu. Jadi dikeluarin yang di aku tuh, dikeluarin terus dibuang biar gak nempel, gak ngikut lagi ke aku. Gak masuk botol gitu. Dimasukin ke botol. Berarti yang panitia TPS itu emang ngenotis kamu udah Iya. pabriknya udah beda mungkin. Jadi nggak bisa dilihat kasat mata sama orang-orang yang biasa mungkin saya. Ditambah kan kayaknya kalau lagi TPS gitu banyak setan kan. Jadi ketemu temennya mungkin, makanya Oh, dikira aku setan juga. enggak, maksudnya yang nempel di kamu ketemu temennya di Iya, sana. bisa jadi. Jadi kamu Tapi alhamdulillah sih semenjak pindah kosan ini kayak ada perubahan lah gitu. Enggak sakit-sakitannya enggak kayak yang pas di kosan lama. iya, merinding tau Ya, yang ngomong kita tong. doain jangan sakit-sakitan lah. Amin. Masih muda. Semoga nggak ada yang nempel lagi. Amin. Ada dong cewek. Kalau cewek mah nggak apa-apa tuh ya. Kalau cewek mah nggak apa-apa. Ih, cemburu. Yang Kenapa? siap cemburu. Cemburu gitu. Terus Kanjut, awal mula bikin konten gimana? Kok bisa sampai kepikiran kamu bikin konten itu? Awal Benar. mulanya tuh sebenarnya hoki. Tahun berapa tuh? 2021 bulan April, hoki FYP. Terus sama Langsung aku viral dilanjutin. itu.
Sebenarnya gini, awal mulanya tuh dari lama juga, dari SMA sebenarnya aku udah punya TikTok nih. Cuman buat scroll doang. Dan kalaupun bikin konten juga ya udah iseng ngikutin tren gitu kan. Gimana orang gabut bikin TikTok gitu kan. Nah, singkat cerita, pas aku ke Bandung 2021 lah, sekitar semester 3-an. Nah, aku tuh nge-stitch salah satu konten kreator yang lagi viral. Nge-stitchnya tuh bikin kontennya dengan cara ngomong aku sendiri. Dan itu tuh satu hari tembus 1 juta. Siapa itu dulu? Tahu gak Lina Mukherjee? Tahu gak? Enggak. Oh, yang India-Indiaan. yang kalau makan diketek dulu gitu. Gak tahu sih. Kerupuk babi. Oh, yang kerupuk babi, Iya. beda orang berarti. Ya. Yang kerupuk babi. Waktu itu tuh dia kalau nggak salah lagi ada konflik nih sama Lesti Kejora, tahu? Jadi aku tuh sebenarnya ikut-ikutan iseng, ternyata viral tuh satu hari 1 juta views-nya tuh tembus. Oh, Terus keren. aku bacain komenan. Ih, ngomongnya cepet banget, ih ngomongnya lucu, ih katanya ngomongnya gak ada jedanya, katanya gitu kan. Oh. Nah, aku di situ tuh kayak analisis. Oh, berarti aku pasarnya di TikTok itu ngomong cepet, modal cerita. Modal gitu. cerita, bener. Aku lanjutin lah besok bikin konten lagi dan tembus lagi jutaan gitu sampai sekarang. Bener-bener abis itu bikin konten lagi jutaan. Iya, Padahal sebelumnya nggak ada yang nonton gitu. iya gak ada. Iya. Ya ada, cuman mungkin beberapa. Iya beberapa. Masa iya nol banget? Iya sih, beberapa ratusan lah, nggak sampai ribuan. Keren banget. Makanya jalur hoki. Keren. Itu Bukan jalur hoki, sih. itu udah ditakdirin ke Iya kamu sih, biar gak benar. nyusahin orang tua, karena kamu nyusahin orang tua. Iya dulu ya sih, bener misahin. Tapi itu nggak hoki tau. Itu karena emang sifat kamu sendiri begitu kan. Kamu emang ada ciri khas, mungkin ngomongmu cepat. Aku Iya. tadi mau ngomong, kamu ngomongnya cepet banget. Nggak bisa kita selak gitu loh. Oh, aku gak mau kalah gitu loh ngomongnya. Kamu bontot ya? Enggak, anak kedua. Tot. Bukan, dia anak kedua. Anak kedua. Wah, Wah, anak kedua. Kedua, kan? Wah. Wah. kalau satu tuh. Tuh, oh, kalau 3 gak. Jadi begitu, bisa kenalnya tuh karena emang udah takdir Allah Ya, mungkin ya. alhamdulillah udah takdir. Terus mulai konten yang apa? Nyanyi-nyanyi itu kapan? Cover. Sebenarnya Cover. kalau konten cover lagu gitu tuh gabut sebenarnya mah. Tapi aku juga ngerasa kalau aku tuh multi talent. Iya, aku ngeliat banget multi talent Multi banget. talent banget. Jadi aku tuh kayak mengulik nih apa yang aku bisa aku ulik, tuangkan di konten. Dan ternyata emang bener suara aku bagus. Iya, banyak yang bilang ya. Emang. Emang, kan? Pasti aku Dia dari tadi kan nyanyi terus ya, gak jadi atlet renang aja. Enggak. Next time deh. gak jadi atlet tinju. Enggak. Gak bisa tinju. Ih, drag banget. Kenapa itu? Patah. Iya tahu, nggak Ya, maksudnya kenapa? kecelakaan. Oh, mau diceritain juga? Ini kecelakaan. Kecelakaan. Sampai sini nih. Ini. Astaga. Itu operasi. Ini ya operasi. Patah. Apa? Nah, nabrak atau ditabrak? Kecelakaan tunggal nabrak jembatan aku nyangkut. Masa sih? Iya bener. Oh, lagi bonceng cewek. Enggak sendiri. Bentar, jembatan itu kan pasti bawahnya ada kalau nggak kali. Kalau yang kejadian aku jembatan di bawahnya rel sama pasar. Tapi kamu nyangkut, untungnya kamu nggak ke bawah. Jadi kan di jembatan ini tuh di pinggirnya ada kayak pembatas gitu ya, 2 besi. Nah aku udah nyangkut gini. Gak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah pingsan. Bangun-bangun di rumah sakit aku ngeliat Tulus, terus sama siapa lagi ya? Pokoknya ngeliat 4 orang. Oh, Tulus, Bang Eja sama Nopal waktu itu tuh. Pas 3 bangun dong itu. Kayak satu lagi teman aku, teman kampus. Bang Eja Lipia. Eja Kumis. Oh, Bang Eja. Iya, Bang Eja. Ah. Nah, aku bangun tidur tuh buka mata, ada mereka berempat. Tuh. Tapi udah posisi kamu nggak sadar kalau Udah nggak misal sadar. tangan. Udah dioperasi berarti? Belum. Karena nunggu dulu keluarga. Sedangkan gini, jadi kenapa ada Bang Eja, Nopal, sama Tulus? Jadi waktu itu tuh Bang Eja sama Nopal tuh lagi di kosan aku. Ah. Dan Tulus ini lagi di rumahnya, cuman yang dikabarin pertama itu Tulus. Yang dikabarin, jadi ada warga yang nemuin aku, dia ngeluarin kartu di HP aku, kartu SIM gitu. Terus Dipindahin. dipindahin ke HP dia, terus dia ngecek panggilan terakhir dan ditelepon lah, kata Eka kecelakaan sekarang ke rumah sakit kayak gitu. Langsung lah Tulus ngabarin Bang Eja sama Nopal yang ada di kosan, langsung nyusulin ke rumah sakit. Belum ngabarin keluarga berarti. Karena teman-teman itu gak ada yang punya kontak keluarga aku. Nah, yang ngabarin keluarga aku itu ada relawan Bandung yang nemuin aku,
dia nyamperin ke Purwakarta. Sebelum sampai ke rumah di Purwakarta, ternyata foto aku yang lagi kecelakaan itu sama foto KTP itu udah kesebar di grup-grup. Nggak tahu tuh grup apa, mungkin jual beli musang benernya. Nah, di grup-grup. Nah, Serius, udah sampai bener-bener viral itu ya, Iya. di antara lingkungan itu ya. nah terus di situ tuh sebelum sampai ke rumah nih si relawan ini tuh ternyata tetangga-tetangga tuh udah pada tahu kalau misalkan aku kecelakaan, tapi gak mau ngasih tahu ke keluarga, Takut shock. gitu kan. Akhirnya sekitar jam 7-an pagi datanglah, dikasih tahu bener anaknya Eka kata gitu. Ya ditunjukin lah fotonya, langsung teriak-teriak wah gitu. Anaknya Itu udah Eka, KTP ya? berarti kamu udah punya anak? Enggak masa, Pak bener anak bapak namanya Eka Nah, gitu dong. Bapak bener anaknya Eka gitu. Bukan bapak ya, bener. Berarti ngeliat relawan ngeliat KTP kamu. Iya KTP. Oh, nyampe ya, untungnya banyak Recovery berapa lama? Aku 2 minggu langsung ke Bandung lagi. 2 minggu. Iya 2 minggu. Tapi posisi ini pen atau gimana tuh? Ini pen, ini dijahit. Jahit. Emang kalau robek dong berarti? Robeknya dari sini ke sini, set. Kayak udah tahu gak sih daging buat dicocol gitu? Nah itu dalam banget tau. Kamu balap-balapan kali ya? Enggak, itu Ya. Ya. Balapan liar Enggak, kali ya aku ya. lagi sendiri, Nggak subuh-subuh. sadar mungkin jadi Oh iya, itu Oh, ngantuk. lagi nggak sadar. Ngantuk. Lagi ngantuk. Iya, betul. Oh, pantes Si asal anak muda ya. dia udah tobat Tuh. Tapi sebelum tobat emang Mas Diki juga kecelakaan. Iya sih. dan kayak gitu juga. Nah, tobat, alhamdulillah udah tobat kan? Tapi Mas Diki tuh kecelakaan nggak lama ketemu jodoh. Jadi Alhamdulillah. kecelakaan tuh kayak dibersihin gitu. Nah kamu udah bersih kali ini sekarang tinggal jodohnya. Kalau dibilang udah bersih. Dia kan habis kecelakaan kenapa ketemu kamu? Oh iya ya. Oh iya lagi. cie ambut-ambut. Coba dong kasih contoh satu coveran lagumu. Oh iya, tapi kan dia pakainya Mike Berby. mic Barbie Mic Berby sayang. pembawa berkah tapi gak dibawa. Iya, mic Barbie-nya ditengkulepin. Bukan ditengkulupin, kalau kata orang Sunda tema dibelekekin. Belakangnya itu apa? Kakinya diginiin. Jadi mic-nya kakinya di atas, Iya, Barbie. Dia iya. megang palanya Barbie. Nggak pakai baju. Nggak Itu pakai mic, baju mic lagi. pembawa berkah tahu Mas? Tapi Berkah. kamu tuh masuknya pelecehan nggak? Enggak. Friends Itu Under the lebih Baby. ke film dewasa. Kamu pasti sambil gini kan? Enggak lah. Enggak megang mic-nya. Oh iya. Tadi mah ngadepnya gini. Oh nggak dulu gini. Ayo coba nggak apa-apa deh. Iya dong. Kasih contoh Iya. lah satu lagi. Nggak bawa mic-nya Kamu ya? katanya bisa ini. Apa? Bisa Salto. Debus. apa namanya? Solawatan. Arab itu cepat Arab. Coba dikasih Lagu apa? Ah, Bebas Barbie-nya lah. nggak dibawa. Ya iya, Berby-nya gak dibawa. Selawat. Didi Kempot. Enggak apa lagu Yang Jawa. itu. Nggak hafal Jawa. Iya. Tanya lagu apa? Lagu andalan Yang ya. hari- Ya ya, agak andalan. Wey! Rapping lagi, rapping. Belum. Batuk doang aja udah merdu ya? Belum. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, dulu airnya sebenarnya Beneran kayak topeng monyet tau. rasa topeng monyet. Ih, udah. Udah. Enak banget gini. Kira-kira yang di Jakarta pada mau narik nggak? Katanya dinotis Di notis, sama salah satu. Bukan salah satu, dua, jangan dikurang-kurangin. Maksudnya itu salah satu tambah satu. Oh belum iya. selesai ngomong juga. Dinotis sama apa dulu? Ini belum bisa. Jadi Sama. kan bikin coveran nih. Terus di notis katanya sama apa? Kayak itu apa sih ajang-ajang pencarian Ya. bakat ya apa aja tuh? Api. Udah gak ada itu. Adi, IMB. DAI, KDI. 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 KDI yang satunya itu ya apa namanya Ninja Warrior kan? Bukan juga. Bukan, kan tidak nyambung. KDI sama Indonesia Idol. Ih, serius? Ih, Masya Allah. Kalau KDI mah kayaknya itu mereka ngelihat potensi aku mungkin ya kayak Iya kan. calon bibit-bibit juara satu nih gitu kan. Weh. Calon bintang Indonesia, calon biduan gitu Dari kan. mukanya juga udah Biduan asik idol banget. kan. Biduan idol. Nah, itu pertama KDI. Yang kedua Indonesia Idol. Kalau Indonesia Idol ini beda cerita di notisnya.
karena aku caper. Iya. Oh, Indonesian Idol butuh sosok caper kayak kamu. Kayaknya butuh banget deh. Oh iya. Soalnya waktu itu aku bikin konten, aku kan banyak yang di tag nih, banyak yang nge-tag aku, katanya ikutan audisi Indonesia Idol dong, kata gitu kan. Padahal aku tahu nih mereka yang nge-tag aku tuh mereka sarkas gitu kan. Oh, Sarkas tuh apa? Nyindir. Lebih ke kayak suara aku dangdut nih, tapi disuruh ikutan idol. Paham nggak sih? Seharusnya Kayak gak akan masuk gitu. Yang bener tuh keikutan KDI dong. Enggak, ini malah keikutan Indonesia Idol. idol. Jadi aku tuh bikin kontennya tuh karena banyak banget yang nyuruh ikutan idol. Akhirnya aku kayak daftar lah gitu. Tiba-tiba di notice nih sama idol. Oh, udah daftar duluan kalau Idol. Iya, kalau idol udah daftar. Kalau KDI kayaknya enggak lah, langsung jadi juara satu deh Iya, kayaknya. langsung juara satu ya kayaknya. Aku udah ngeliat potensi kamu, muka Asik. bintang banget sih. Udah nggak apa-apa, udah langsung daftar aja. Ntar kalau bisa juara satu kita kan bisa podcast lagi. Asik. Semoga podcastnya manjang sampai Eka juara satu. Amin. Tapi bantuin voting, tak keluarkan Iya, voting. semua Pastilah. ini. Aku Kalau belum pernah. kalau voting online mah gampang, ntar seluruh counter di Indonesia tak beliin semua perdananya. Tuh. Jadi kalau aku baru pernah nih ketemu sama punya temen yang ikut ajang-ajang pencarian. Kalau kamu sukses kan aku kecipratan. Yeay, Panjat ya? kecipratan. Hah? Panjat aku Ya boleh. Dengan senang hati. makanya aku daftarin KDI juga dong. Boleh. Coba tes nyanyi dulu dong. Suaramu melayang, sayang. Melayang dia itu udah kayak orang yang bangun tidur. Nada kemana aku. Sayang lanjut sayang. Kau peran nih, Heeh. dinotis sama KDI, dinotis sama Indonesian Idol. Idol. Kalau katanya dinotis sama artis-artis juga. Iya dong. Itu apa tuh yang yang dinotis sama artis tuh apa? Konten Sama iya konten aku lah. Yang nyanyi doang apa yang? Yang sama cerita-cerita juga. Oh iya. Apa salah satunya contohnya? Salah satu artis ya. Enggak, maksudnya komenannya seperti apa? Konten apa dan komenannya kayak gimana? Waktu itu aku bikin konten cerita-cerita terus dikomen sama Mahalini, ih gemes. Tapi sebenarnya emang sama Mahalini itu udah kenal lama. Wih, Akrab banget ya. Akrab banget, makanya kemarin kan datang ke acara nikahnya Mahalini diundang. Oh iya. Oh iya. Enggak ketemu aku. Emang datang jadi apa? Aku yang malam bagian dekor. Oh. Bagian dekor. Ganti dekor kan habis malam ini ada lagi nih. Nanti tukang ganti malam dekor. itu. Pantesan gak ketemu. Sombong banget ya. Dia sombong banget tetap Ketemu Jokowi dong berarti. Iya, tapi itu posisi aku lagi ngantri buat salaman. Jadi pas Pak Jokowi datang, aku lagi ngantri salaman. Tahu nggak ngantri salaman doang berapa jam? 2 jam. Serius. Aku pikir ya yang ngantri kayak gitu teh buat salaman, ya kayak aku doang itu rakyat jelata. Tahunya semua artis juga ngantri. Ada yang sampai nyerah keluar pada balik gitu. Tapi aku mah kayak inisiatif, nekat banget nih. Pengen ketemu sama Mahalini langsung karena ini kan datang ke acara nikahan dia gitu kan. Karena Kalau nggak ketemu kan sayang banget. Terus sesampainya di pelaminan, Mahalini kaget, hei mana ya Kak Dia? Jadi gitu. Oh Jadi, iya? emang udah akrab banget. Oh udah akrab. Udah. Kok bisa bahasa Sunda? Dia kan nikahnya sama Aiki orang Sunda. Jadi sering cipratan kali ya. Ya. Enggak, tapi kamu ngantri itu butuh exposure juga kan sebenarnya. Aku nggak ngonten. Jangan dijawab dulu, kasihan saya nggak ada minuman. Oh iya. Seret dulu. Seret. Apa Ikar? Hadir. Main yuk, main bareng gede muka yuk. Kalau dia mah bisa bahasa Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda Ardi mah asli ah. Wow, apa nih Kak Bella? Makan dong. Wow, ada basreng. Mantap. Makan ya di sugu, di jamu, di Disuguhan. Tipayun. Ya, tapi ayo. Asok. Nanti aja deh, minum ini dulu deh. Di payung teh naon Duluan. Dua. suguhan. Diminumin Mas, Kak Bella. Disuguhin terus makan duluan. Oh gitu. Ya nggak apa-apa dong. Kenapa? Enggak, maksudnya Bahasa basinya Sunda. bahasa basi sih Mas. Ini gak ngerti bahasa basi ya? Iya, dia mah Jawa tuh nggak ada bahasa basinya. Nggak ada, langsung bahasa semua. Nggak ada Bahasa basi. Jawa. Nah, Lanjut sayang. tadi lagi sama mana? Sampai di komen sama Mahalini yang datang ke nikahannya Mahalini. Oh, soalnya aku ngeliat fotonya tuh banyak banget yang nge-like di IG. Iya. Iya kan? Itu Masya Allah banget kan? Iya sih. Jadi ada exposure. Wah, bener ya? Dapat exposure juga ya? Ya. Tapi sebenarnya aku pas di nikahnya Mahalini itu aku kayak Lulus aja gitu. enggak, Bukan Makanya- lanjut.
Ya, tulus apa ya? Terus nggak Masa diundang. tulus perasaannya. Aku tuh pas sampai di acara itu ya, di venue kan itu banyak banget artis-artis. Penyu. Venue ya. Kalau Banyak penyu mah bisa berenang. Venue. Terus lagi. Nah, di situ kan banyak artis-artis. Aku teh sampai bilang ke temen aku si Wesway, pengen foto iya sama Leondra dan lain-lain di situ. Tapi malu aku teh. Malunya teh kayak aku mikir, aku pantas gak sih berada di sini? Ayo lah siapa gitu ya. Aku Terus. siapa sih gitu minta foto di sini gitu. Akhirnya nggak minta foto ke siapapun. Oh iya. Iya. Emang tujuannya mau ketemu Mahal ini doang. Iya karena kamu kesetiaannya sama Malini banget kan, tulus banget kan hidupnya. Anjay. Jadi yang paling sering notice emang setahu aku kan ngikutin konten kamu ya. Yang paling sering notice sama Malini Emang kan? Mahal ini ya. Sama siapa tuh biasanya? Eh, Siapa lagi? Balik. Mahalin. Mahal ini, enggak, mahal itu. Mahalin, Mahabharata. Mahal ini doang sih yang sering mah. Ada Rizky Febian kan? juga Kalau pernah. sama Aik itu konten bareng. Oh pernah? Iya, konten bareng. Wah, gitu. Masya Allah bestian banget. Bisa dong, ntar. Apa? Oh sama Ayah Sulainya juga aku kenal. Oh. Kalau sama Ayah Sulai kenalnya dari live TikTok. Oh main live Pak? Iya. Iya kan Ayah Sule kan suka nge-live ya? Iya. Oh jadi itu main live Pak? Oh, ya iyalah orang Seneng nggak? orang Bandung ya, Mas Diki baru mikir juga. Ini kan orang Bandung. Iya, Bandung. Jauh nggak rumahnya? Lumayan. Itu Cimahi bareng sama. Gak apa-apa udah, yuk kita pindah podcast kita. Ayo. Oh Cimahi? Iya, Cimahi. Oh. Kayaknya masih Cimahi. Iya, bener. Nggak pernah diajak ke rumahnya? Enggak. Berarti sombongnya masih sedikit. Iya, bener. Terus apa? Openingnya sayang. Aku penasaran nih, Iya, openingnya. kenapa main sama Dedek Em? Main bareng Dedek Em, kayu. Oh, itu gimana cara? Soalnya kalau Mas Diki nggak tahu karena mungkin Mas Diki nggak follow-followan baru ini Iya. di Mas Diki follow nggak di follow. Dan algoritmanya juga beda, Mas Diki di Jawa, aku di Sunda. Oh, gitu. Sama kan? Itu katanya tuh. Sama-sama Jawa juga. Tapi kan beda. Maksudnya beda daerah? Masuknya Iya. ke daerah yang sama berarti? Kan aku kontennya campur ngomong Sunda Indo kan. Mhm. Jadi FYP-nya udah di Sunda katanya gitu. Oh iya Algoritma juga tuh. orang lu Bener. orang Jawa juga nggak bakal tahu ya. Bener. Mas Diki yang kemarin konten terakhirnya Mas Diki yang cari makan tuh sayang kan ngomongnya banyak bahasa Jawanya tuh. Apa? Masih tahu doang. Dia orang Jawa maksudnya masa ditanya. Enggak sih gimana? Jut. Iya kenapa? Gimana awal mula main sama Dedek Em? Kayak padahal kan yang kedua kan. Sebenarnya itu juga ini gak sengaja. Hoki juga. Hoki juga kehitungnya. Jadi Heeh. aku tuh gabut nih bikin konten kan di TikTok ada kayak filter gitu kan, kayak tebak-tebakan lah apalah gitu filter yang itu. Aku gabut bikin konten, tok dipencet, aku spontan ngomong kayak gini. Main bareng Dedek Em kayu, terus rame lagi di situ teh, rame dan pada salpok di Dedek Em masa dede kayak gini. Sebenarnya kesannya kayak fake, paham gak sih? Itu kalau di bahasa Indonesia kan apa artinya? Dede, Dedek Ade. Engka. Jadi aku Eka, tapi emang di rumah tuh kadang dipanggil Engka juga. Oh, Engka itu Engka. namamu. Iya. Engka itu kalau di rumah dipanggil Engka. Jadi gimana ya? Misalkan ada saudara aku nih ke rumah, saudara aku ini tuh punya bayi nih, karena bayi itu kan belum bisa ngomong jelas, kayak nggak bisa ngomong eka, jadi si saudara aku ini tuh sebagai bapaknya manggilnya itu sama om engka gitu. Oh. Nah karena ngerasa aku teh cute banget, jadi aku manggilnya Dede Engka. Iya, heeh. Cute banget. Tapi emang di rumah dipanggil Dedek enggak? Enggak. Ini emang spontan aja. Spontan, gue banget lah. Spontan memanggil dirinya sendiri Dede dengan pedenya gitu. Oh. Kurang kompak sayang, ulangi lagi sayang. Jadi ini spontan banget. Iya, dan ternyata di orang-orang tuh terngiang-ngiang. Ih lucu banget kata Iya, intronya. asli terngiang-ngiang banget ya, Dek. Main bareng Dede Engka kayu. Tapi enak juga loh, semisal itu disairin juga enak. Gimana tuh? Coba. Coba. Kamu lah. Nggak bisa. Oh gitu, nadanya emang udah kayak gitu. Main bareng Dedek Engka yuk. Gitu. Nah, tuh kan enak kan? Enak kan suaranya ya? Main bareng Cocok Dedek banget. kayu. Jadi Ayo sayang coba sayang. Coba. Ah, Main bareng Dedek Engka yuk. main bareng Dedek kayu. Kurang nadanya kurang. Main bareng Dedek Engka yuk. Main bareng Dedek kayu. Nah, bisa. Bareng di kayu. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak harus halus. Main bareng di kayu. Kurang. Main bareng Dedek Engka yuk. Main bareng di kayu. Ah, ya bisa. Keren banget itu nanti buat opening Mas Diki. Kan ada Mas Diki mah. Apa? Apa sih ojo neng kene neng kono aya bela atau lalu patah. Aduh, nenek kono. Apa
sih bukan itu deh. Ono Diki nang kok. Ono Diki nang apa artinya itu? Ada Diki. Ada Diki di sini. Oh. Ono Diki nang kene. Oh. Ono Diki nang kene, ada Diki di sini. Oh. Kayak Bella tong lalumpatan. Oh iya benar. Tahu nggak? Kalau opening tabela juga tahu aku intronya. Apa? Jadi. Mana dia mesti ngakir-ngakirin. Ada orang makan gitu ya. Jadi hari ini aku mau ke ini. Aku sengaja orang lagi pada diem nih, aku tiba-tiba jadi ini kayak Mana suaranya keren banget kan? Di telinga tuh kayak sakit banget gitu. Kabela parah kak. parah banget sih. Padahal dia seumur hidup sama aku ya. Beda suara itu kayak. Iya. Kalau itu merdu suaranya. Gimana? Gimana? Saya. Gimana? Mau tahu sendiri? Kurang asem ya. Udah sayang, mungkin ada yang mau ditanyain lagi sayang. Ini katanya lagi viral. Dijodoh-jodohin sama Demi Allah ya, Kabela Mas Diki nih. Tapi Sebenarnya abang sempat muncul di FYP-nya Mas Diki itu sayang. dijodoh-jodohin itu. Tapi Mas Diki lihat, ya emang cocok. amit-amit. Sama siapa sih? Iya, sama netizen. Jadi kan aku tuh emang satu kosan sama Mamut, sama Fitra. Mamut laki-laki kan? Iya. Terus? Coba gimana konsepnya kalau misalkan aku beneran jodoh sama si Mamut? Masa mau pacolita gitu? Tahu nggak pacolita apa? Enggak. Apa colok-colok liang? Nah, jadi gini, yang paling aku gak ngerti sama netizen tuh gini ya. Jadi kan aku bikin konten tuh bertiga nih, sama Mamut, aku, Fitra juga sama konten kreator nih. Tapi netizen tuh malah ngejodoh-jodohin aku sama si Mamut. Kayak misalkan digosipinnya teh kayak gini, ih curiga pacaran deh Eka sama Mamut. Mikir naon gitu. Enggak, emang kalian di konten gimana? Kan kalau netizen curiga kan pasti Gak ada tahu, sebabnya. makanya sama aku juga suka dibalas ya kadang kalau kesel kayak mikir naon sih orang aku aja ya. Aku ngerasa kalau misalnya setiap di konten aku kan bahasanya kasar ya, sebenarnya kasar kayak anjing goblok setan babi gitu kan. Si Mamut yang lemah lembut gemulai lunglai gitu kan. Nah kenapa harus dicurigainnya sama aku yang aku notabene ngomong kasar gitu. Kalau Ya, emang jodoh itu harus saling mengisi. Kan saling mengisi, saling mengisi. Nggak bisa satu kasar, Nggak hancur. Mamut ke Jerman yuk. Demi Allah masih gak ngerti lagi sama netizen. Tapi kamu suka beneran? Enggak lah, enggak. Awalnya aku tuh kayak mau bikin klarifikasi tapi ditahan tuh sama Fitra, sama si Mamut dan lain-lain. Gak apa-apa katanya gak usah klarifikasi, Biar rame. ngapain? Ya biar rame kata. Siapa tahu dengan gosip ini bisa kebeli mobil Mazda 3 cina. Amin. Orang tuh kalau dizolimi emang rezekinya makin lancar. Jadi aku tuh suka kalau dizolimi netizen nih. Iya alhamdulillah. Besok beli apa ya niatnya gitu kan rezekinya lancar. Iya. Tapi aku selama bikin konten, selama terjun di dunia konten kreator, baru kali ini dijolimi. Oh iya. Oh berarti kamu emang orangnya ini mulu ya? Apa? Baik mulu gitu, positif vibes. Gak tahu juga sih Waktunya kamu diisi pahalanya. Iya. Kan udah dosa terus. Iya. Waktunya Masuk, digugurin. Dosa terus. Tapi justru aku Orang sekamar yang sama yang orang sekamar pacaran aja dosa, apalagi ini pacaran sekelamin. siapa juga Mamut, tanggung jawab Mamut. Aku pernah ngomong kayak gini kan ke si Mamut, Mut tanggung jawab kata dia kan, tanggung jawab ini pada ngegosipin gini. Terus dia ngambek coba, ya udah tuh gak usah konten lagi sama aku cina gitu. Ya emang benar jalan satu-satunya kalau nggak Kalau nggak usah konten lagi. Iya sih. Tapi kamu berat kan ninggalin Mamut? Enggak juga sih. Kok gitu? Kok nggak? Berat sih soalnya dia tiap hari masak tau. Lu kenapa berat? Seneng dong harusnya. Gimana sih maksudnya nggak ngerti? ya dong sayang, benar berat lah ditinggalin Oh sama berat aku. ditinggal Mamut. Iya Karena soalnya tiap hari masak. dia tiap hari Iya, iya. masak. Kalau di Iya. Jawa si Bibi 750 sampai 1,5 juta per bulan buat masak. Ini gratis. Gratis. Pengeluaran. Mana dikasih plus pulang. Plus apa? Terus apa? Apanya? Tiap hari Dia masak terus suka ngasih kan di aku tuh di kamar aku ya suka ada teman-teman aku nih, ada teman kampus, teman nongkrong, terus sama dia tuh suka dikasih juga teman-teman aku. Oh iya, Ih, baik ya orangnya ya. Tapi temen-temenmu tahu nggak kalau itu kekasihnya? Oh bukan aku. Masih aja dipancing. Masih Itu tuh pancing dibahas. tahu. Udah berapa lama sama Mamut? Astagfirullah. Ngekos. Baru mau 2 bulan.
ngekosnya. Berarti udah tahu ini kekurangan kelebihannya Mahmud. Ya tahu, bisa tahu. Ya, Bisa Masya jadi. Allah. Sama Pitra juga udah. Pitra juga bawa-bawa dong. Enggak ada orangnya di sini. Enggak, kan aku ngekosnya bertiga biar nggak jadi gosip Jadi lagi. kalian sekamar bertiga? Enggak, beda kamar. Mahmud lantai 2, aku lantai 3, Pitra lantai 3, beda kamar. Kenapa nggak sekamar sama Enggak. Mahmud? Takut. Apa tadi singkatannya? Apa? Pacolita. Pancolita. Apa coba pancolita? Pacolok-colok liang. Pacolok-colok yang Maksudnya apa? Nggak tahu. Ih, kira kita tahu ya? Tahu lah. Oh iya. Apa? Colok-colok itu kan. Lupa. itu kita ada bahasa baru sayang. Makasih ya. Iya, sama-sama. Astaga. Pancolita. Makanan kesukaan Mahmud apa? Kok Kok nanya makanan kesukaan Mahmud? Ya kan katanya dimasakin. Kangkung. Ih. Ih. Dia tahu, dia kan masak sendiri, jadi kadang beda-beda nyamutnya. Beda-beda. Ih beneran dimasakin? Beneran. Baik ya. Baik tapi orangnya Baik. pengertian. Kalau kata, ya pengertian. Care enggak? Care. Care Ya udah banget. sok kartu nunggu. Kata si Tulus apa coba? Temen kayak si Mamut tuh harus banget dilestarikan cina baiknya. Iya, emang udah Ini tahu. gabung. Ini yang oh nanti aja deh, nanti di Nanti sesi lah ya. Mamut aku Ada si mau Mamut. mau ini mau apa? Ada sesuatu. Apa tuh? Susu campur es batu. Siap. Oh, susu campur es batu. Ya gitulah. Terus? Makan dulu dong. Iya. Makan nanti Aku ini makan. sangat merindukan basreng. Ada tuh banyak, ntar bawa aja. Wow. Kamu tuh kuliahnya di mana sih? Di Tenak, Institut Teknologi Nasional Bandung. Itu ini apa? PTN, Swasta, swasta. Tapi pasti bagus ya apanya? swastanya. Bisa kehitung gitu. Soalnya dosennya agak killer dan aku juga keteteran. Kalau kata orang Sunda tema kaseseret. Oh kalau keteteran tuh bagus berarti. Enggak juga sih, tergantung mahasiswanya. Dosennya yang pada killer. Yang pertama pelit nilai. Jangan bilang. Aduh aku takut sayang. Bukan di mana-mana ya. Pertama pelit nilai. Yang kedua, jadi kalau minta remedial, mereka gak pada mau ngasih. Ujung-ujungnya gak lulus dan ngulang tahun depan gitu ya terus. Makanya aku sekarang tuh lagi ketar-ketir. Udah nggak apa-apa. Nggak semua anak di DO itu nggak bener. Oh, satu lagi belum diceritain. Nah, kenapa aku bilang sekarang lagi was-was dan aku keteteran kayak keseseret gitu? Karena aku masuk teknik sipil tuh disuruh bapak aku. Gak suka sebenarnya. Gak suka, gak ada passion di bidang teknik sipil. Belajar tentang apa tuh? Matematika. Belajarnya tahu tentang apa? Pokoknya intinya harus kuat di matematika sama fisika. Nah, kalau praktikum kita ke lab, terus kita ngambil tanah. Lab. Laboratorium. Kita ngelem. Kita ke lab nih, ngambil tanah, si tanahnya itu diteliti sama kita, ini tuh tanah jenis apa sih gitu kan. Kayak kita ngebangun bangunan di tanah jenis apa nih yang bagus. Ya kan emang kalau fisika gitu, bolpen jatuh aja dihitung. Iya. Kan gitu. Terus kamu merasa nggak ada passion di situ? Iya, emang bener gak ada. Soalnya gini, waktu itu ada dosen ngasih proyekan nih ke angkatan aku kan angkatan 2020, ngasih proyekan nih ke angkatan aku. Teman-teman aku satu angkatan pada ngambil, aku doang yang gak mau ngambil. Ditanya sama bapak aku, itu teman-teman angkatan kamu ngambil proyekan, kenapa kamu gak mau ikut? Aku jawabannya apa coba? Gak mau, panas. Emang panas di proyekan tuh. Itu udah jadi ini berarti? Apa? Udah jadi konten kreator? Iya. Oh iya, udah kenal duit soalnya. Terus aku tuh sempat dulu mau bilang ke bapak aku pengen ke ilmu komunikasi. Jawaban bapak aku apa coba? Jangan ilmu komunikasi, nanti gedenya jadi apa, kerjanya jadi apa. Emang kenapa ilmu komunikasi? Nggak tahu juga. Mungkin maksud bapak aku tuh kenapa nyuruh aku buat masuk teknik sipil, karena kebetulan kan bapak aku ini tuh kerja di bidang teknik sipil, tapi Oh. bukan lulusan sarjana teknik sipil. Bapak aku lulusan SB, cuman kerja di bidang teknik sipil karena orang dulu tuh kan lebih dipentinginnya kayak kerja kerasnya dan pengalamannya gitu. Oh jadi Jadi pengen Bukan ngelanjutin. gelar, kalau orang dulu mah gelar nggak dikejar. berarti dulu nggak keturutan, anaknya suruh Iya. ayo gitu. Nah, sedangkan bapak aku tuh tidak mengetahui situasi dan kondisi gimana ketika anaknya kuliah. Aku sampai tipes. Asli ngejar Sampai kayak gitu? Ngejar tugas sampai tipes. Tugasnya banyak banget. Banyak banget. Mana dalam 1 minggu tuh ada mungkin semua matkul
Oh iya, Berarti rencana lulus kapan? lagi skripsi kan? Enggak, belum. Jangan nanya dulu. Total SKS berapa nih? Harusnya 144. Standarnya yang Ya. Tapi aku baru lulus 55. Udahlah DO aja. Nah, Serius? Paling bener tuh udah DO, samperin rumah Mamut, minta orang tua. ada dua kemungkinan sekarang tuh. Antara lanjut tapi DO karena offset kan, karena maksimal tuh di 7 tahun kan. Itu udah lebih banget. Loh, tapi bisa ini apa kalau di Surabaya bisa transfer. Oh, Ngambil SKS lebih? tapi nggak tahu sih. Pindah enggak sayang, pindah. Tapi kalau pindah juga, kalau transfer kayak gitu harus di sesama jurusan nggak sih? Sesama jurusan. Aku nggak mau Jadi pindah. kamu tinggal nambahin SKS yang biasanya kan tiap kuliah beda-beda nih. Ada SKS yang ada mata pelajaran yang ini ada, yang ini nggak ada. Jadi kamu tinggal nge-compare aja biasanya kayak gitu. Bisa Nggak makin mau. tinggi SKS-nya, bisa makin rendah Tapi SKS. dia nggak mau. Tapi aku tuh ada dua kemungkinan, dilanjutin teknik sipil di kampus ini tapi konsekuensinya DO, atau enggak aku pindah kampus, pindah jurusan, mulai dari nol Iya. gitu. Kayak Mas Diki. Ya kan? Aku dulu semester 8 DO langsung pindah manajemen. Mana aku sama lagi semester 8. Dia katanya semester 7. Semester ya antara 7 8-an. Dia Karena kalau di semester kuliah aku ada eval nggak? Eval tuh apa? Eval itu jadi kayak dilihat SKS yang kurangnya gitu loh. Oh enggak ada. Jadi setiap semester 4 itu maksimal kamu harus ngambil berapa SKS. Di semester 8 kamu harus ngambil berapa SKS sebelum skripsi. Kalau di kampusku dulu ada kayak gitu. Aku udah digornin di SKS pertama, di eval pertama. Semester 4. Di semester 8 itu malah nggak pakai eval, udah langsung dikirimin surat di rumah. Itu aku masih kuliah seminggu. Padahal aku nggak tahu kalau udah di DO. Kan dia ngekos. Oh. Aku kos itu. Nah kalau Akhirnya aku pindah. mah, kalau aku Manajemen. mah, kenapa yang lulus SKS-nya baru 55? Pertama, kepotong cuti karena kecelakaan. Yang kedua, ketika aku masuk kuliah, ini kan tiba-tiba masuk kuliah tuh offline ya. Yang awalnya aku tuh angkatan corona nih, angkatan online gitu kan. Jadi kayak kaget. Ditambah sekarang kampus aku tuh ada sistem penilaian terbaru, kurikulum terbaru. Nah, kayak gini ya contohnya teh. Pasti Kabela juga sama Mas Diki ngebayangin stresnya jadi aku. Misalkan aku semester Stres banget. Oh. misalkan semester ini aku ngambil 20 SKS, 20 SKS nih. Nah, dari awal masuk kuliah sampai ke UTS ini tuh, misalkan ngebahas 4 bab nih, 4 bab. Pas UTS tuh satu soal satu bab, satu soal satu bab. Nanti di akhir UTS pembagian nilai nih. Ternyata di antara 4 bab ini tuh ada nilai yang kurang dari 40, udah gak lulus. Oh, mesti ngulang lagi. Ngulang lagi Nah, tuh. kan bukannya emang gitu ya? Enggak, dulu mah Enggak. rata-rata. Aku kalau nilainya ya dikurang dari 40 atau 50 itu bisa remet. Iya, kalau di kampusku bisa gitu. Emang dari kampus aku juga dikasih ketentuan katanya setiap mahasiswa wajib minta remedial 1 kali ke dosen. Giliran pas aku ngechat ke dosen, Bu maaf Bu saya pengen remedial mata kuliah ini bla 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 bla. Apa coba jawabannya? Maaf ya Kak, saya masih ada pekerjaan lain yang harus diurus dan ada anak juga yang harus diurus. Kirimin roti, Roti. Kirimin bingkisan. kirimin Oh. bingkisan. Enggak, kayaknya nggak bisa disombong gitu deh kayaknya mah. Nggak bisa nepotisme ya. Tapi ada juga sih beberapa dosen yang kenal sama aku selalu kayak gini. Bu, masuk konten aku yuk, tapi Ah, aku harus A. Terus mereka kesenengan. Ah, bener tapi. Bang, tar. Nggak lulus, tetap nggak lulus. Itu plot twist banget sih, beneran tetap nggak lulus. Tapi kamu udah konten. Udah. Ih, kok jahat. Nggak tahu Bang, aja aku teh pusing, nggak mau mikirin kuliah, pengennya uang. Iya. Gak apa-apa lah, ya udahlah. Kalau kata orang Jawa dulu itu, kalau kuliah ojo kerja, Ojo kok nggak kerja. rai malas. Oh. Kalau kuliah jangan kerja, nanti bikin malas. Jadi nggak boleh kalau barengan. udah pegang uang, udah amburadul itu udah kalang kabut udah. Soalnya dulu Mas Diki nih semester 8 DO nerusin lagi ke manajemen, dari hukum ke manajemen. Jadi mulai dari awal. Terus habis Beda itu jurusan. aku udah KKN juga itu semester aku kuliah itu jadi di kampusku yang pertama itu sekitar 4 tahun setengah. Terus pindah di kuliah yang kedua itu kurang lebih sekitar sebelum corona. 3 tahunan lah kurang lebih, pindah lagi aku di Semarang. Beda-beda. Online kuliahku. Jadi kalau aku ditanyain, oh kampusnya sampingnya ini ya, aku jawab iya aja. Aku kan nggak pernah ke kampus sama sekali. Seharusnya wisuda ke kampus, cuman dia kecelakaan itu. Kecelakaan itu kemarin kan. Terus yang makin jadi beban tuh sekarang adalah tuntutan dari bapak aku ini. Oh, masih nuntut. Bapak aku kan karena gak tahu tentang dunia perkuliahan, jadi dia tuh tahu nih seliburan dari teman-temannya kalau kuliah S1 tuh 4 tahun.
Bapak aku nuntut 4 tahun pengen lulus kata gitu. Orang tua ya. Kapan lulus itu aku udah ngejelasin ya beribu-ribu kali kata aku kayak gini. Pak, kalau misalkan kuliah itu lulusnya tergantung mahasiswanya. Ini aku bodoh kayak gini, ya udah kepaksa telat lulusnya gitu. Iya, apalagi masih baru 55 SKS ya. Tuh Pak, baru 55 SKS Pak. Iya, masih setengah jalan. Masih setengah jalan Udah itu. berarti 8 tahun. Enggak setengah jalan. Setengah aja juga. belum ada saya. 70 kan setengahnya. Semet. Masih 9 tahun lah. Sedangkan 7 tahun DO. Iya. Kalau 9 tahun 7 tahun BO, 9 tahun apa? DO. Ngelahirin. Ada nggak pesan-pesan itu apa deh? Proyek kedepannya apa? Kita akan baca. Teristrekan. Bingung juga aku mau apa ini, udah habis semua. Proyek Ya udah, kedepannya Eka deh. proyek kedepannya. Proyek kedepannya Mungkin apa? setelah lulus atau mungkin amit-amit ya kalau semisal nggak terusin kuliah, mau ngapain kira-kira? Pengen ngejar impian dulu. Pengen jadi artis, masuk TV dulu lah minimal. Oh emang cita-cita impiannya tuh dari artis. kecil tuh udah ambisius banget pengen jadi artis, tapi mama sama bapak aku tuh nggak ngelirik kayak, ih ngapain jadi artis dari kampung Biar Bulu matanya gini dong. Biar matanya gitu. Kamu diajarin mama dia kan? Enggak, emang aku gini sih enggak. Dari mana? Itu emang dari kecil pengen jadi artis aku. Tapi emang udah ada sih aura-auranya kayak kamu nyablak, ngomong cepet itu udah entertain banget tuh. Iya, pengen jadi artis. Oke, pokoknya pengen ngejar itu dulu ya. Jadi host mau nggak? Boleh. Sini. Iya. Oke, kita kedatangan bintang tamu Mas Diki. Karena kita udah ngobrol banyak nih. Iya. Terima kasih banyak. Udah cuman gitu aja. Iya, tenang lagi. Terima kasih. Enak juga ya di situ ya. Iya. Hangat. Yang bekas pantat orang. Ya jadi kita kurang lebih udah ngobrol sekitar berapa menit Is? 54. 54 54 banget menit. ya ngobrol sama Eka tuh. Lanjut. Kanjut tuh cepet banget ngomongnya kayak jadi udah kerangkum semua. Kerangkum semua. Kalau kamu mau tau nggak kalau ngobrol sama teman-teman yang lain tuh 1,5 jam, 2 jam gitu. Karena Pada lemot ya? bernada. Oh. Kalau kamu tanpa stop berhenti itu keren banget sih. Kamu bisa jadi itu Rapper. artis. Oh, kirain rapper. Bisa juga. Rapper ke artis berarti. Oh, iya. Mau nggak Apa? jadi rapper? Enggak, pengen jadi biduan aja. Di luar. Nah, di sini. Oh di dua emang pengen jadi Enggak, lebih tepatnya sih emang pengen terjun ke nyanyi sih. entertain banget ya yang dunia-dunia gitulah hiburan gitu ya. Karena kamu laki-laki penghibur kan? Iya. Lelaki penghibur. Oke, udah seru banget ngobrol-ngobrol sama kamu. Ada nggak apa kesan-pesan nih buat followers yang lagi mau terjun ke dunia konten kreator? Khususnya untuk followers semula kurang lebih yang mau Oh. jadi seperti kamu. Ya. Tapi jangan guys. Berapa jangan Sesat. jangan dengerin Mas Diki guys. Pesan Matanya. pesan buat followers yang pengen terjun ke dunia konten kreator. Intinya mah kalian harus menggali potensi kalian, nge-branding diri kalian karena zaman sekarang tuh anak muda perlu banget branding diri lah Branding ibaratnya begitu. image. Ya, gitu. Terus kayak mumpung masih ada nih platform TikTok, YouTube dan lain-lain, manfaatin selagi masih bisa mencari uang secara instan, kenapa tidak itu? Asik. Udah. Kalau misalkan kalian kalau udah terjun ke dunia konten kreator, intinya mah konsisten. Bener. Oke guys. Gak nyangka banget nih dari Eka ngomong kayak gitu ya. Wow, Ya Allah. amazing. Nggak expect Mas Diki Wow. Nggak expect dari ya? tampangnya. Wow. Padahal tampangnya kanjut banget ya. Tapi kamu tuh punya, terakhir, kamu nggak ada percintaan sama cewek berarti? Aku terakhir pacaran itu, enggak tuh bentar ini serius dulu. Aku terakhir pacaran itu SMA pas mau lulus. Putus itu pacarannya 3 bulan. Gara-gara waktu itu biasa kan zaman dulu mah ya, udahan dulu ya, mau fokus dulu ujian. Itu pertama. Terus yang kedua si cewek ini tuh katanya tuh waktu itu kan pacaran sama sesama orang Purwakarta nih.
Jadi si ceweknya ini jarang ada di Purwakarta, terus jarang ketemu juga. Katanya takut nyiksa ke kabunya gini lah. LDR. Terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia punya pacar lain. Kamu Gitu. trauma sampai ke mabuk. Astagfirullah. Tidak, jangan sampai. Iyalah, jangan sampai ya. Kita. Tapi nggak apa-apa, kamu mirip. Mirip siapa? Mirip mamut. Iya, benar. Sumpah. Banget tuh. Ih, seru banget ya ngobrol sama Eka. Dari tadi seru banget. Seru banget. Emang seru banget ngobrol. Ih, seru banget ya ngobrol sama Mas Diki sama Kak Bella. Makasih, BTW makasih juga untuk Mahmud yang udah datang. Eka. Makasih banyak buat Eka yang udah datang jauh-jauh dari Bandung 17 menit itu jauh loh, effortnya gede loh. Udah. Nebeng. Oh, nebeng ya, jangan lupa minta bensin ya nanti ya. Udah nebeng sama Arapi juga. Semoga rezekinya lancar. Amin. Makin jaya. Amin. Bisa jadi artis. Amin. Bisa jadi apa? Amin. Lelaki penghibur. Amin. Bisa punya jodoh cepet. Amin. Yang beda jenis lagi. Iya tuh. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan digosipin lagi sama Mahmud, kasihan bunuh diri ya kan. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih juga untuk sponsor kita 23 Arts yang mau, kalian yang pengen apapun itu terserah kalian ya. Dari mau bangun 23 rumah. Art, ada umaro.com, ada Soul Campus, ada Takoyaki Raki. Ada apa lagi saya yang punya kamu itu? Terus. Lah itu punya kamu. Terus. Face ID Store dan Dom Stock Room Yeay. yang mau beli sepatu. Terima kasih juga untuk Ekanju yang Iya. udah datang jauh-jauh, datang ke sini. Ini ada sedikit dari kita. Ada maafin. bingkisan dari Wow. yes. Maaf loh. Nggak bisa banyak-banyak ya, Nggak bisa tapi banyak-banyak. padat gitu aja. Ini padat banget tuh ini. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kak Bella. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira kita di sini ngundang siapa lagi ya? Komen di bawah. Iya, harusnya ending dulu ya baru salah.